Assalamualaikum semuanya, kali ini kita akan membahas tentang perencanaan pembangunan UMKM di masa pandemi. Menurut Haryono, dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma, perencanaan pembangunan adalah suatu bentuk perencanaan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pertumbuhan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan menurut Robert Denhart, dalam buku Brisonnya pada tahun 1985 menjelaskan bahwa masyarakat merupakan salah satu bagian penting dari stakeholders yang ada, karena masyarakatlah yang paling mengetahui bagaimana kondisi lingkungannya. Dan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2014 menjelaskan terdapat sekitar 57,8 juta pelaku UMKM di Indonesia. Di 2017 sendiri serta beberapa tahun ke depan diperkirakan jumlah pelaku UMKM akan terus bertambah. UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM telah memberikan kontribusi pada PDB sebesar 57 hingga 60%, dan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional. UMKM juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika krisis menerpa pada periode tahun 97 hingga 98, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan restoran. Untuk usaha menengah sendiri memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor hotel, keuangan, persewaan, jasa perusahaan, dan kehutanan. Untuk usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan seperti listrik dan gas dan komunikasi dan pertambangan. Hal ini membuktikan usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar dalam praktiknya saling melengkapi, sehingga dengan meningkatkan kinerja UMKM dengan bahan produksi lokal tanpa bergantung dengan bahan impor, maka akan memperkuat pembangunan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah perlu menjadi prioritas utama pembangunan nasional dalam jangka panjang. Kementerian Koperasi dan UKM telah mencanangkan 6 pendekatan utama untuk melaksanakan pembangunan koperasi dan UMKM Indonesia, yaitu strategi pengembangan lingkungan usaha yang kondusif, strategi peningkatan akses KUMKM ke sumber daya produktif, strategi pengembangan kewirausahaan dan daya saing KUMKM, strategi pemantapan kelembagaan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi, strategi pemberdayaan usaha mikro, dan strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat. Dan di masa pandemi ini, posisi UMKM Indonesia saat ini memegang peran yang vital karena menampung dan menyerap mayoritas tenaga kerja yang tak tertampung oleh sektor formal. Oleh karena itu, penguatan posisi UMKM dalam rantai pasok akan mampu menumbuh perekonomian terlebih di tengah hantaman pandemi COVID-19. Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Mas Duki mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan intervensi kebijakan baik dari sisi hulu maupun sisi hilir. Sisi hulu sendiri adalah supply dan hilir adalah demand sepanjang pandemi di 2020 tahun lalu. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka percepatan pemulihan UMKM dan koperasi dari dampak pandemi COVID-19. Sedangkan untuk menghubungkan sisi hulu dan hilir, pemerintah memberikan pendampingan dan pelatihan UMKM serta perbaikan proses bisnis UMKM untuk terhubung dengan rantai pasok dan transformasi ke formal melalui pusat bantuan konsultasi hukum gratis, gerakan belanja di warung tetangga, korporatisasi petani, nelayan, petambak, dan sebagainya. Nah, jadi segitu dulu video tentang perencanaan pembangunan terhadap UMKM di COVID ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.